Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel YouTube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di @podcastresensibuku. Selamat mendengarkan. Halo teman gabut, aku adalah si gabut, teman baca dan nonton setiamu. Kali ini, aku hadir untuk mengulas buku bertema sejarah kuliner yang berjudul Jakarta, A Dining History. Transformasi lanskap restoran ibu kota dari abad ke-19 hingga 1990. Cukup panjang ya. Buku ini merupakan buku historiografi dengan penulisnya yang bernama Kevindra Priyanto Sumantri. Buku non-fiksi satu ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2021. Sebagai sosok yang namanya sudah cukup dikenal di dunia boga kuliner Indonesia, beberapa dari teman gabut mungkin sudah gak asing dengan sosok Kevindra ini. Beliau ini pernah turut menjadi kontestan acara MasterChef loh. Kalau dilihat dari track personalnya, Kevindra ini kayaknya dekat dengan dunia kuliner. Dan di buku ini, dia akan memandu pembaca melewati mesin waktu ke Jakarta dan restorannya. Karena ini adalah buku sejarah, kita juga akan masuk ke dalam lorong-lorong waktu. Dari era Batavia di abad ke-19, berlabuh di era pasca kemerdekaan, serta ditutup dengan momen-momen pergantian milenia. Lompatan ke sana kemari tersebut masihlah dibatasi oleh bau makanan yang meruah di restoran Jakarta. Kalau dipertanyakan lagi, apa sih Jakarta bagi masyarakat dan sekelilingnya? Kota metropolitan pertama di Indonesia? Atau hanya sebuah ibu kota di antara wilayah-wilayah terpinggir lainnya? Atau mungkin kesempatan menggiurkan untuk dapat mencicipi kesuksesan? Jakarta, New Yorknya Indonesia. Tidak hanya sejumput tanah yang pernah bebas dari kolonialisme. Tidak hanya itu, menurut buku ini, salah satu dari Jakarta adalah suara seruput bakmi di sebuah gang yang tersembunyi. Suara riuhnya pangeran dan putri kota yang bergosip ditemani segelas Moscato dan Negroni. Atau bisa jadi, sedapnya ayam goreng sambal mata. Atau mungkin sashimi Jepang. Aduh. Ini kayak membahas sejarah dengan lebih menyenangkan, sekaligus membahas makanan dengan lebih serius. Gitu ya kesannya. Salah satu pembahasan yang menarik dalam buku ini adalah restoran sebagai salah satu penanda perkembangan kota. Fakta uniknya, ternyata istilah restoran sudah muncul di Prancis 3 abad lalu. Semakin besar kota, keikutsertaan manusia yang menghuninya seakan sebagai rahim bagi restoran dan tempat makan untuk dilahirkan. Sejalan dengan profesinya yaitu penulis kuliner, Kevindra Sumantri ini lantas tertarik dengan kota tempatnya menjalani hidup dan restoran itu sendiri. Kepo-kepo nih dia. Lalu untuk memuaskan jawaban atas pertanyaannya, buku ini ditulisnya dan pantas disebut sebagai resep untuk membawa pembacanya ikut merasakan makanan dan nuansa yang sudah hanyut ditelan waktu. Demikian halnya dengan yang dirasakan olehku saat memulai perjalanan membaca buku ini. Pengenalan nama jalan dan wilayah yang dipakai pada saat era Batavia dan kondisinya saat ini sangat membantu pembaca untuk dapat membayangkan rupa ibu kota kala itu. Mungkin beberapa bagian jadi terasa nggak relevan karena aku nggak berdomisili di Jakarta, tapi justru itu menjadi sangat insightful. Bahkan hingga halaman akhir, wilayah-wilayah itu tetap disebutkan dan berubah entah dari tata kotanya, penamaannya, penghuninya, atau mungkin dari makanan yang hadir di dalamnya. Di masa yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat awam, pada tahun 1990-an, Jakarta yang sedang bertempur dengan krisis ekonominya juga masih membawakan perubahan dari sudut pandang kuliner. Seperti pesan singkat untuk masa yang akan datang, ini adalah bukti bahwa dinamisme dunia makanan di Indonesia akan tetap berubah-ubah, bergejolak tiada henti. Tapi, dengarkan, kalau dipikir-pikir, membicarakan sesuatu seperti restoran atau juga makanannya yang tidak berwujud, sepertinya membosankan ya. Pemikiran itu nggak salah, karena terkadang ada momen-momen historis dan lokasi-lokasi
yang hingga saat ini saja tidak pembaca kenali. Apalagi mencoba membayangkan restoran yang ada di lokasi sekitar ratusan tahun lalu. Apa peduli kita, bukan? Jika bisa dinilai sebagai hal yang negatif, aku kira contoh tersebut merupakan salah satu kenikmatan dari history dining ini. Ketekunan dan penggunaan fakta-fakta sejarah yang terus-menerus menjadi usaha yang dapat dikagumi dari penulis. Hal ini dikarenakan Kevindra Sumantri telah meluangkan sebegitu banyak waktu dan tenaga untuk riset lapangan. Sehingga yang sebelumnya hanyalah kepulan asap yang berasal dari restoran tidak hanya menggugah rasa lapar. Lebih dari itu, menggugah warna-warna yang lain berupa ketertarikan, pesona, imajinasi tiada tara yang memiliki kekuatan untuk memproyeksikan peradaban pada saat itu juga. Semua itu hanyalah dari deskripsi restoran pada masanya, ketika Jakarta masih sebatas Batavia. Saat menatap sampul belakang, sebagai arti tuntas, aku semacam menatap lanskap sekitar. Bukan hanya perihal makanan dan menu yang dihadapan ketika contohnya berkunjung ke kafe, tetapi kuliner secara keseluruhan. Betapa jauh masyarakat Indonesia telah berkembang dan tumbuh ditemani makanan. Iya, makanan, topik yang spesial di hati masyarakatnya sudah menjadi daya tarik lainnya di dalam buku yang telah kubaca ini. Nah, mendengar ulasan kali ini, apakah teman gabut sudah merasa lapar? Atau merasa penasaran dengan wajah Batavia dan restorannya? Kamu bisa melakukan kunjunganmu juga lewat buku ini loh ya. Semoga pengalamanmu sama menyenangkannya dengan pengalamanku. Oke? Kalau begitu, cukup sekian ulasan di sesi kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya ya. Dah.